Halo guys, ketemu lagi dengan saya Febian dari channel Kepoin Tekno, berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Oke guys, sekarang kita berada di seri Tech Now yang ke-15 dan hari ini kita bakal ngomongin banyak banget kabar tekno yang sedang trending ya. Pertama ini ada info terbaru seputar Android Q atau Android Key yang versi developer previewnya kayaknya bakal segera rilis. Kemudian ada juga info tentang Reno, ini adalah nama produk lain baru dari Oppo. Dan kemudian ada juga info tentang Google Pixel 3 XL yang menjalankan OS Windows. Oke, kabar pertama ini adalah kejutan dari Oppo. Jadi Vice President Oppo ini baru aja memperkenalkan Reno sebagai produk lain baru dari Oppo. Jadi ini nggak sama kayak Realme ya. Kalau Realme ini adalah sub brand, tetapi kalau Reno ini adalah produk lain. Jadi kalau Oppo menyasar kelas flagshipnya, kemudian Realme menyasar kelas budgetnya, Reno ini belum tahu ya bakal menyasar menjadi produk lain untuk kelas apa. Tetapi kita tunggu aja karena kabarnya device pertama Reno ini bakal dirilis pada 10 April 2019 nanti. Oke, kabar tekno yang kedua ini datang dari perkembangan Android Q. Jadi di Geekbench ini baru aja muncul listing Google Pixel 2 ya, yang berjalan dengan OS Android Q. Ini artinya kalau Android Q Developer Preview mungkin bakal segera dirilis. Dan kalau kamu perhatikan, di Geekbench ini tulisannya memang unknown device, tetapi dari motherboardnya tertulis Walleye dan ini adalah motherboard dari Google Pixel 2. Kabar ketiga ini dari Samsung guys, jadi baru aja ditemukan paten Samsung layar lipat yang baru ya. Dan meskipun sebelumnya Samsung ini sempat mengkritik Huawei Mate X karena desain layar teguknya ini dilipat keluar dan ini katanya lebih rawan untuk salah pencet dan juga lebih rawan untuk rusak kalau jatuh ya. Tetapi ternyata desain paten terbaru layar lipat dari Samsung ini juga dilipat keluar. Dan seperti yang kamu lihat, ini kalau dia dibuka dia bakal seperti mini tablet ya. Tetapi kalau dilipat dia jadi seperti notes digital. Mungkin aja ini nanti bakal menjadi Samsung Galaxy Fold 2 atau juga menjadi salah satu bagian dari ponsel layar lipat baru Samsung yang sedang dikerjakan ya. Yang katanya memang ada dua form factor yang beda dari Galaxy Fold. Yang satu dilipat ke atas seperti di Moto Razr dan yang satunya mungkin ini yang dilipat keluar seperti di Huawei Mate X. Oke, sekarang kita lanjut ke kabar keempat. Ini ada kabar dari harga Redmi 7. Jadi kalau kemarin kita udah ngebahas bocoran hands-on video ya dari Redmi 7, kamu bisa lihat detail desainnya dan juga detail specs-nya di video yang kemarin. Dan hari ini muncul bocoran harga ini langsung dari Lei Jun, sang CEO Xiaomi. Jadi CEO Xiaomi mengatakan kalau harga dari Redmi 7 ini bakal berkisar di angka 700 sampai 800 yuan atau kalau dirupiahkan ini sekitar 1,5 sampai 1,7 juta rupiah. Jangan heran karena Redmi ini memang fokus di kelas budget ya. Sedangkan untuk Xiaomi sendiri kemarin juga udah diungkapkan sama CEO-nya bakal fokus di kelas flagship yang harganya lebih mahal. Oke, kabar kelima ini dari perkembangan kartu debit. Jadi kalau biasanya kan mayoritas kartu debit itu proteksinya adalah PIN ya. Di Indonesia juga diproteksi oleh PIN, tetapi di UK ini Bank British NatWest ini mulai melakukan trial guys untuk kartu debit canggih yang dilengkapi dengan fingerprint sensor. Jadi kartu debit ini support NFC, jadi pembayaran bisa lebih cepat, kemudian bisa lebih instan juga, lebih mudah, dan kartu juga lebih awet guys karena nggak perlu lagi digesek-gesek di mesin EDC ya, tetapi cukup ditempel aja menggunakan NFC. Dan data fingerprint ini itu disimpan secara lokal di kartu debitnya, jadi dia teorinya ini bakal lebih aman karena hacker bakal nggak bisa ngambil datanya secara online ya, mungkin ngehack database bank atau database tempat penyimpanan data fingerprint ini nggak bisa karena semuanya disimpan lokal di kartu debitnya. Oke, sekarang lanjut ke kabar ke-6 dan ini unik banget karena di Twitter beredar developer yang berhasil ngejalanin OS Windows di Google Pixel 3 XL. Kamu bisa lihat ya, ini kemungkinan Windows 10 ARM yang dijalanin di Pixel 3 XL. Dan kamu juga bisa lihat gimana panjangnya notch Google Pixel 3 XL ya. Ini nggak disupport di Windows karena tentu aja Windows 10 ARM ini nggak support notch. Tetapi emang kalau sebelum-sebelumnya Windows 10 ARM ini banyak berhasil dijalankan di Lumia 950 ya. Windows Phone flagship dari Microsoft dulu, tetapi ini emang pertama kalinya
Windows 10 ARM ini berhasil dijalankan di smartphone Android, meskipun kalau kamu lihat dia hanya berhasil booting ke command prompt aja. Microsoft sebenarnya udah punya OS mobile sendiri, yaitu Windows Phone atau Windows 10 Mobile. Tetapi sayangnya statusnya saat ini mati suri, jadi nggak ada pengembangan aktif dan nggak ada penambahan fitur, cuman patch-patch security aja yang kadang dirilis ya, dan kesannya cuman ngabisin masa support aja. Dan kita nggak tahu apakah Microsoft kedepannya bakal bikin OS mobile lagi, karena kalau dilihat saat ini kesannya mereka emang udah nggak pengen untuk ngembangin OS mobile bagi smartphone. Oke, sekarang lanjut ke kabar ketujuh. Ini datang dari bocoran OnePlus 7. Jadi ada banyak banget bocoran OnePlus 7 ya. Pertama ada bocoran foto dari OnePlus 7, dan kalau kamu perhatikan ini merupakan rekor dari smartphone Android. Ini layarnya, ini kalau kamu perhatikan ya, bezel bawahnya atau chinnya ini sama simetris kayak di bezel atasnya. Jadi kalau biasanya smartphone Android ya, meskipun atasnya udah berusaha ditipisin dengan berbagai macam cara, chinnya ini masih lebar. Tetapi di OnePlus 7 kalau kamu perhatikan, dia punya bezel bawah yang tipis sama seperti di bezel atasnya, dan dia nggak pakai notch tetapi pakai pop-up kamera sama seperti kayak di Vivo V15 atau juga di Oppo F11 Pro. Nah, yang terbaru ini ada bocoran spesifikasi OnePlus 7 dari Gstop. Jadi di Gstop ini dituliskan kalau OnePlus 7 bakal pakai layar 6,5 inch AMOLED ya. Kemudian dia pakai in-display fingerprint sensor yang diklaim sebagai screen unlock paling cepat, dan dia juga pakai Snapdragon 855, kemudian 8 sampai 12 GB RAM sama seperti top line dari banyak flagship Android saat ini, mentok di 12 GB RAM. Lalu dia juga pakai triple kamera belakang guys, kombinasi dari 48 megapiksel, 20 megapiksel dan 5 megapiksel. Nah, kamera depannya ini nggak lagi pakai notch ya, dia pakai pop-up selfie kamera 16 megapiksel. Kemudian untuk baterainya dia dilengkapi dengan 4000 mAh, dan yang unik lagi dia support charging sampai 44 watt. Ini gede banget, dan proses chargingnya tentunya bakal sangat cepat. Kemudian OS-nya udah pakai Oxygen OS 9 yang berbasis Android Pie, dan harganya ini kalau menurut Gstop ya, ini bakal dijual sekitar 8,2 jutaan rupiah. Cuman kita nggak tahu ya apakah bocoran ini legit ataukah enggak, karena di listing dari Gstop ini saya menemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama, ini gambarnya nggak begitu rapi. Kalau kamu perhatikan ya, di pojok-pojok bawahnya ini kelihatan ada potongan-potongan yang nggak rapi. Kemudian gambarnya ini juga kontradiktif dengan berbagai render dan bocoran foto yang muncul sebelum-sebelumnya. Misalnya aja kalau kamu perhatikan di tombol ya, ini tombol di kiri kalau di Gstop ini terpisah, sedangkan kalau di render dan bocoran foto sebelumnya ini menyatu, dan di kanan kalau di Gstop ini cuma satu tombol, sedangkan di render ini ada dua tombol yang sesuai dengan di bocoran foto yang beredar juga. Kemudian ada juga beberapa info yang kurang akurat. Misalnya aja di Gstop disebutkan di sini ada super dash charging, padahal OnePlus ini udah nggak pakai branding dash charging lagi, tetapi udah ganti warp charging. Lalu ada juga di sini disebutkan layar pakai water drop notch, terkesan kopas ya dari referensi sebelumnya OnePlus 60. Padahal untuk OnePlus 7 ini dari bocoran dan render sebelumnya juga udah pakai pop-up selfie, nggak ada notch-nya. Dan yang pasti guys, kalau OnePlus 7 ini kabarnya juga nggak dilengkapi dengan wireless charging. Kenapa? Karena OnePlus sangat pede dengan kecepatan dari warp charge-nya ini. Oke guys, itu tadi ya dia beberapa kabar tekno trending di hari ini. Sampaikan aja di kolom komentar kalau kamu punya pendapat seputar kabar tekno trending tersebut. Dan saya Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys. Sampai ketemu lagi di seri Tech Now menarik lainnya besok.